Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa klik aja nanti linknya di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku gini, cantik banget tuh ya. Ini tasbih Swarovski-nya premium, insya Allah awet, dan ini ada alarmnya setiap kelipatan 100 ya teman-teman. Kalau kalian mau beli, kalian bisa klik linknya di deskripsi box. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya teman-teman. Ini dari Mbak N di Jawa Barat. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya N dari Jawa Barat. Gimana kabarnya Mbak Mel dan keluarga? Semoga selalu sehat selalu ya Mbak, amin. Mbak, saya mau testimoni keajaiban sholawat Mbak. Ini tentang keluarga saya ya Mbak. Masya Allah Mbak, the power of sholawat. Ceritanya gini Mbak, bapak saya ada amanah ke salah satu bank, dan bapak saya tidak bisa bayar cicilan selama 1,5 tahun karena usaha bapak saya tidak jalan lagi semenjak COVID kemarin. Jadi bapak saya tidak punya modal untuk dagang. Pas pertengahan bulan Juni 2023 ada pihak bank rame-rame datang ke rumah Mbak. Rumah juga sampai ditempelin kertas, nasabah kredit macet, campur aduk Mbak rasanya. Bapak saya disuruh datang ke banknya Mbak untuk konfirmasi masalah amanah tersebut. Saya cuti kerja Mbak dan niat mau temenin bapak saya ke bank pada waktu itu pas hari Senin. Sudah sampai di bank, bertemu dengan kepala banknya. Kata pihak bank harus bayar lunas 65 juta Mbak. Diberi waktu selama seminggu Mbak. Ya Allah, uang dari mana sebanyak itu Mbak? Saya bapak ibu udah pasrah dan kencengin sholawat Mbak. Apapun yang terjadi kita ikhlas Mbak, kita pasrah. Sementara itu, bapak saya berniat untuk menjual tanah demi membayar amanah bank tersebut. Bapak saya terus tawar-tawarin ke orang-orang, walaupun hanya ada waktu seminggu, tapi kita yakin Allah pasti nolong. Kita nggak mau cari pinjaman lagi Mbak, udah kapok. Di hari kelima belum juga ada yang beli Mbak, namanya juga jual tanah ya Mbak, kadang lama lakunya. Pas lagi bingung dengan masalah itu, hari Rabunya nenek meninggal Mbak. Ya Allah, ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga ya teman-teman ya. Ya Allah Mbak, di saat lagi bingung ujian datang lagi, tapi kita nggak nyerah Mbak. Bukan kita menjauh, tapi kita lebih deket lagi sama Allah. Yakin dan percaya ini ujian buat keluarga saya. Keren Mbak Mel, Masya Allah. Pas hari ke-7 di hari Minggu, tanah itu ada yang beli. Bisa untuk nutupin amanah ke bank dan modal usaha bapak saya. Ini kisah keajaiban sholawat keluarga saya Mbak. Merinding saya Mbak. Mbak Mel, terima kasih ya Mbak atas motivasinya. Mbak Mel udah kenalin saya sholawat. Saya ngikutin YouTube Mbak Mel udah setahun lebih. Kemana-mana saya bawa tasbih digital. Kalau nggak bawa tuh rasanya sedih Mbak. Makanya saya sedia di tas buat kerja. Di rumah juga ada, agar kalau lupa nggak bawa tuh masih ada cadangannya. Saya bersyukur Mbak, dengan ujian ini saya bisa lebih dekat sama Allah. Saya bisa mengenal sholawat dari Mbak Mel yang selalu muncul di YouTube saya. Semoga dengan amalan Mbak Mel ini mengajak kita untuk sholawat menjadi ladang pahala untuk Mbak Mel dan keluarga nanti di akhirat. Amin ya Allah. Amalan yang saya baca, catat teman-teman: sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha. Istighfar 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali, astagfirullah udah tadi ya, diulang lagi. Alhamdulillah 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Surat Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk, salawat Jibril 100 sampai 1000, munjiatnya 1000, salawat adrikninya 100 sampai 500, salawat sajaratun nukutnya 400 ba'da isya.
Terima kasih ya Mbak Mel. Semoga testimoni saya menjadi penyemangat untuk teman-teman pecinta sholawat. Wassalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh teman-teman, amalannya banyak banget. Makanya pertolongannya datangnya juga cepat banget. 7 hari kelar beres, masalah utang beres. Bahkan sama Allah dikasih lebih buat bayar buat modal usaha. Masya Allah, Allah baik banget ya. Walaupun memang nggak semudah itu. Teman-teman nanti mikirnya jangan gini, enak lah masih punya tanah, ada yang buat dijual, buat bayar utang. Jangan mikirnya kayak gitu. Karena jual tanah itu juga nggak mudah teman-teman ya. Jangan jual tanah kan sama kayak kita jual rumah ya, nggak mudah. Masih mending lah kalau jual mobil atau jual motor ya. Tapi ini jual tanah, nggak mudah jual tanah. Tapi Allah permudah semuanya dengan ikhtiar langit, jalur langit yang dijalanin sama keluarga dari Mbak En. Masya Allah banget. Dan amalannya nggak main-main. Semuanya diborong ya Mbak. Yang biasanya nggak pernah dijalanin ya, mungkin hanya salah satu, salah dua, salah tiganya aja. Ini bener-bener semuanya diborong. Saking udah bingung lagi mau gimana. Kan orang-orang yang tidak sepaham mikirnya, ya kalau misalnya harus bayar utang ya kerja lah, ya usahalah biar dapat uang. Ya kerja apa yang bisa mendapatkan 65 juta dalam waktu 1 minggu teman-teman? Kecuali kita nih misalnya artis gitu ya teman-teman ya, yang artis itu pun bukan artis-artis sama saya, artis yang benar-benar laris, yang terkenal ya, nanti bisa dapat apa, dapat endorsan atau dapat apa dengan jumlah sekian. Lah ini bukan siapa-siapa, 65 juta tuh nyari kemana? Tuh loh. Dan Masya Allah bisa jual tanah dan tanahnya laku. Tapi nggak begitu aja mudahnya ya. Di tengah-tengah ikhtiar langit yang dilakukan oleh keluarga Mbak En, neneknya meninggal. Teman-teman, kalau masih masalah duit, masalah utang, itu kita masih bisa tahan. Tapi kalau masalahnya udah kehilangan orang yang kita sayangin, itu berat banget bagi aku. Kehilangan ibunya, bapaknya kehilangan ibunya, entah ibu dari bapak atau ibu dari ibu ya. Intinya neneknya dari Mbak En kehilangan. Sedih banget pastinya. Ibaratnya udah jatuh ketiban tangga lagi. Tapi mereka tetap semangat deketin Allah, bahkan makin deketin lagi dirinya ke Allah. Bukan malah nyalain Allah, karena kan ada yang nyalain Allah. Ya Allah, saya minta lunas utang, bukannya dilunasin, kok malah meninggal nenek saya, kok malah meninggal orang tua saya. Kan kita mikirnya gitu kadang-kadang ya teman-teman ya. Banyak yang akhirnya mengeluh, udah gak kuat lagi Mbak, udah mau bunuh diri aja Mbak, kayak begini banget sih hidup Mbak. Udah coba deketin Allah kok susah banget jalannya. Enggak susah banget, karena kitanya yang terlalu mengejar hasil, sampai-sampai kita lupa bahwa kita nih punya banyak salah, kita nih punya banyak dosa yang kudu dicuci dulu tuh dosa, dibersihin dulu. Kan yang menghalangi doa terkabul apa? Dosa. Ingat itu, yang menghalangi doa terkabul itu dosa. Maka kita hapus dulu dosa-dosa kita. Salah satu caranya dengan memperbanyak baca sholawat. Ya teman-teman ya. Jadi semangat terus buat kalian yang udah berbulan-bulan baca sholawat kok belum dikabulkan doanya, sabar. Pasti dikabulin, gak mungkin gak, pasti akan ada masanya kamu semua, teman-teman kita semua keluar dari masalah itu. Tapi siap-siap lagi akan ada masalah baru. Makanya ada juga teman-teman yang udah merasa, Mbak aku udah sholawatan bertahun-tahun, banyak sholawat yang aku baca, tapi mana Mbak belum dikabulin doaku. Nah itu tadi, kita mengejar hasil dan kita tidak sadar diri, kita nggak introspeksi diri. Kita ngejarnya hasil aja, merasa dengan sholawat kita udah melakukan banyak hal buat Allah. Padahal Allah nggak merasa untung sedikit pun dengan kita sholawat. Kita yang untung, bukan Allah dan bukan Rasulullah yang untung ketika kita bersolawat. Tapi kita kayak yang aku udah sholawat nih, mana nih hasilnya nih gitu loh. Kayak seolah-olah kita kerja terus kita minta gajian gitu loh. Kita menuntut kita, hati-hati gitu ya teman-temannya. Jadi kita mesti introspeksi diri. Ingat lagi, kita masih hidup, kita masih sehat, itu adalah salah satu nikmat dari Allah. Kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk memperbaiki diri. Terus aja semangat, insya Allah sampai. Ingat ya, buat kalian yang sudah bertahun-tahun baca sholawat, yang bilangnya udah bertahun-tahun baca sholawat gak ada hasil. Nggak mungkin gak ada hasil. Kitanya yang pertama tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Kedua, mengejar hasil. Ya, padahal kita sehat, kita nggak bersyukur. Padahal kita bisa makan, bisa nelan makanan, bisa enak dengan makanan walaupun bukan makanan mewah. Kita kurang bersyukur, itu nggak disyukur, itu nikmat loh teman-teman. Ya, jadi teman-teman coba deh belajar bersyukur lagi. Kita semua ya sama-sama belajar bersyukur dan kita sama-sama introspeksi diri.
ngaca lagi, berkaca lagi, udah pantas belum sih aku ditolong? Introspeksi diri bukan untuk putus asa dari rahmat Allah, tapi introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita lagi, memperbaiki pikiran kita lagi, berusaha lagi untuk berpikir positif kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya, selain kita mesti introspeksi diri, ya, sadar diri, ingat dosa. Kemudian kita juga mesti bersyukur. Dan kemudian yang terakhir, kita harus berprasangka baik sama Allah. Dan kalau kita udah bisa itu semua, insya Allah kita bisa pasrah sama hasilnya. Teman-teman, kita udah salawatan banyak nih, misalnya ya, udah salawatnya banyak, sehari 1000 munjiat. Salatnya udah tepat waktu, tapi kita belum ikhlas dengan keadaan kita belum pasrah sama hasilnya, itu kita masih rasanya masih lama tuh pertolongan. Kosongkan dulu hati kita yang sempit, yang suka membandingkan kehidupan kita dengan hidup orang. Kosongkan dulu, lapangkan dulu hati kita, maafkan dulu teman-teman diri kita atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kadang-kadang kita juga gitu tuh, kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri, kita selalu menyalahkan diri. Jangan juga ya, ingat, ketika kita mengingat dosa, introspeksi diri bukan untuk menyalahkan diri, bukan, untuk sadar diri, tapi jangan nyalahin diri, maafin diri kita yang atas apa yang udah kita lakukan di masa lalu. Maafkan diri kita, berdamai dengan diri sendiri dulu, kemudian kita bisa menerima, bisa ikhlas. Atau kita punya masalah sama orang, kita berdamai dulu deh sama diri kita, kita maafkan orang itu. Kita jangan lagi mengingat-ingat segala macam bentuk kebaikan yang udah kita perbuat. Jangan, udah cukup. Ya, apapun itu, kosongkan dulu, lapangkan hati kita, kosongkan untuk menerima nikmat-nikmat Allah berikutnya. Udah mau datang nih, udah di depan pintu nih, ya, segala pertolongan di depan pintu. Cuma pintunya kekunci sama apa? Sama rasa kita yang masih terus aja berprasangka buruk sama Allah. Kita masih terus aja merasa diri kayaknya terzolimi. Kosongkan dulu, bersihkan dulu, ikhlas dulu, sehingga apa? Bisa terbuka tuh pintunya. Ketika pintu terbuka, yang udah siap tuh di depan pintu, masuk tuh semuanya. Makanya ketika kita pasrah, berdatangan tuh pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban. Insya Allah bisa ya. Maafkan diri, ya, maafkan kesalahan kita di masa lalu, maafkan diri kita, ya teman-teman ya. Kemudian berusaha menjadi lebih baik. Setiap orang itu berhak bahagia. Setiap kita itu berhak mendapatkan keajaiban. Setiap kita berhak mendapatkan kesempatan kedua. Ya, semangat. Insya Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita diijabah sama Allah. Semangat teman-teman, jangan patah semangat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak En lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan teman-teman yang nonton semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.